Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah dua golongan yang terpandang yang menduduki jabatan di dalam masyarakat Yahudi. Mereka sangat dihormati dalam agama mereka. Namun, mengapa mereka dikecam habis-habisan oleh Yesus? Mengapa mereka itu dikecam keras oleh Yesus sampai dikatakan celakalah? Memang orang-orang Farisi itu menjalankan hukum Taurat dengan ketat, seperti membayar persepuluhan dari hasil pendapatan mereka, membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Namun di pihak lain, mereka mengabaikan keadilan terhadap sesama dan kasih kepada Allah. Mereka itu sok suci. Mereka memiliki ambisi berlebihan yang ditunjukkan dengan suka duduk di tempat terdepan di dalam rumah ibadat dan penghormatan di tempat ramai. Yesus mengibaratkan mereka bagaikan kubur yang di luarnya rapi dan indah, tetapi di dalamnya penuh kotoran, tulang belulang yang berbau busuk. Ketika para ahli Taurat mendengar itu, mereka katakan, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Dan mereka malah mendapat semprotan yang tegas dari Yesus. "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu menetapkan beban-beban yang tak terpikulkan pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Yesus mengatakan bahwa mereka hanya membuat beban bagi orang lain dalam menjalankan hukum Taurat. Padahal mereka sendiri tidak mampu, bahkan tidak mau menjalankannya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah dua golongan yang terpandang dan menduduki jabatan dalam masyarakat Yahudi. Semestinya mereka yang menjadi tokoh dan panutan, menjadi contoh bagi masyarakat. Namun mereka mengabaikan dua hal ini, kasih dan keadilan. Dan karena itu Yesus mengecam mereka habis-habisan. Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus hari ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga ditujukan kepada kita semua. Bibit-bibit kemunafikan selalu ada dalam diri manusia, saya dan Anda. Dan karena zaman ini semakin menuntut pencapaian duniawi, maka imbasnya sangat terasa dalam hubungan antar suku dan bangsa, antar agama, antar budaya, bahkan antar hubungan personal. Kemunafikan semakin merajalela saat ini.
orang suka memakai kedok agama agar tujuannya tercapai. Kemunafikan juga nampak dalam diri orang-orang yang punya jabatan penting dalam masyarakat. Orang-orang ini bergaya pro-rakyat, akan memperjuangkan keadilan yang merata untuk semua orang dengan janji yang muluk-muluk. Tetapi perbuatannya lebih mengutamakan kepentingan diri dan golongannya. Dan kita harus jujur bahwa kemunafikan juga terjadi dalam diri jemaat, para pejabat gereja, menyusup ke dalam biara dan ke dalam keluarga-keluarga Katolik. Kalau orang membiasakan diri dengan ibadat yang ritual, basa-basi, dan melaksanakan aturan demi aturan, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih, maka yang muncul adalah kemunafikan. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita saat ini? Apa yang sedang kita kejar untuk kita raih dalam genggaman di dalam hidup kita saat ini? Harta, pangkat, nama tersohor, prestise? Ya, semuanya itu adalah baik dan patut kita perjuangkan. Akan tetapi, semuanya itu akan menjadi sia-sia dan tidak berarti sama sekali bila kita mengabaikan keadilan dan kasih di dalam hidup kita. Saya senang dengan lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Dalam penggalan lagu itu dikatakan, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Menjadi berkat artinya kehadiran kita di sekitar mampu membawa dampak yang baik bagi siapa dan apa yang kita jumpai. Lantas, apakah selama ini hidupku sudah menjadi berkat bagi orang lain? Kalau di dalam hidup ini skala prioritas kita ialah mengutamakan keadilan dan kasih, sendirinya hidup kita akan menjadi berkat.